Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam kuliah perancangan alat proses. Kali ini kita belajar tentang metode pembuatan tangki, metode sambungan las, jenis-jenis head, dan proporsi tangki optimum. Namun saya pesan ke Anda, jangan tergantung ini saja, tolong kembangkan karena saya memberikannya hanya dalam porsi yang sedikit saja karena tidak cukup waktunya ya. Jadi saya berharap Anda memperkaya dengan banyak membaca, banyak melihat, banyak dari berbagai sumber. Nah, ini masih nyambung sebenarnya dengan pertemuan yang lalu ya. Untuk merancang tangki itu kita harus perhatikan tekanannya ya, tekanan desainnya berapa, ada maksimum allowable working pressure ya. Normalnya di 5-10% di atas beban kerjanya gitu. Yang kita rancang harus lebih kuat dari yang beban yang akan beroperasinya. Kemudian juga harus diperhatikan untuk tekanan itu harus diperhatikan tekanan hidrostatiknya berapa ya. Karena ini juga sangat berpengaruh jika zatnya itu sendiri ya, apa yang ada di dalam tangki itu cukup berpengaruh atau signifikan, bisa jadi berat gitu ya. Kemudian ada juga external pressure-nya juga harus diperhatikan. Nah, kemudian suhu juga harus diperhatikan gitu ya. Karena kenaikan suhu itu akan mengurangi kekuatan logamnya ya. Jadi suhu semakin tinggi, kekuatan bahannya akan berkurang. Jadi harus diperhatikan. Nah, ada aturan-aturannya, dilihat di code-nya ya. Kemudian bahannya itu sendiri, apakah bahannya itu logam atau logam yang tahan ya, bisa tahan karat atau logam yang lainnya, atau baja atau ada besinya gitu ya, itu bisa dilihat dari aturan-aturannya nih ya, aturan-aturannya. Kemudian ada maksimum allowable stress, berapa tekanan maksimum yang diizinkan. Nah ini juga jadi pertimbangan-pertimbangan. Jadi ini masih nyambung ya dengan yang dulu. Gunanya untuk supaya tidak cepat rusak itu ya tangkinya ya. Jadi ada beban maksimum. Nah, berapa angkanya? Nah, tergantung juga suhunya. Jadi angka-angka ini dipilih jika mana yang hasilnya terbesar gitu yang dipilih gitu ya. Semuanya semua faktor dihitung. Jadi seorang perancang itu ada seninya ya, ada artnya, ada seninya. Apa seninya? Kadang kita menemukan hitungan-hitungan itu hasilnya bermacam-macam. Nah, kita akan memilih. Tentu memilih yang paling selamat. Misalnya, kalau kita bagi 3,5 hasilnya berapa, kita bagi 1,5 hasilnya berapa gitu ya. Nanti akan kita pilih yang hasilnya yang besar ya. Jadi kita bekerja itu aman gitu. Kemudian ada juga kalau dibagi at a creep rate 0,01% per 1000 jam. Nah, kayak gitu ya, kecepatan creep-nya ya. Ada stress rupture-nya berapa, kekuatannya gitu ya. Jadi kemungkinan pecahnya di titik mana itu sudah dihitung gitu ya. Nah, ini ada aturan-aturannya, dihitung. Kalau kecepatannya sekian berapalah, nanti kira-kira tangki itu bertugas untuk apa? Untuk misalnya ini ya, di bawah 1500 Fahrenheit
atau 815 Celcius. Nah, ini harus lihat code-nya ya. Ini tinggi kan? Kalau tinggi itu kekuatan logamnya kan berkurang gitu ya. Bisa leleh enggak di suhu sekian. Nah, itu harus diperhatikan gitu ya. Nah, ada tabel ini ya, tabel maksimum allowable stress. Nah, ini untuk bahan ini. Carbon steel, minimumnya berapa? Maksimumnya, maksimum temperature berapa? Kemudian maksimum allowable stress-nya berapa? Ini ada angka-angkanya. Di sini KSI ya, kilo 1000 PSI, 1000 pound per square inch ya. Pound itu Anda tahu ya, 1 pound itu kan 454, kira-kira 454 gram atau hampir setengah kilogram ya. Nah itu. Ini ada carbon steel, gilt carbon steel, low alloy steel ya. Grade-grade-nya ada. Nah ini. Ada stainless steel ini. Nah itu masing-masing punya kekuatannya, ada maksimum temperature-nya berapa, minimum tensile strength-nya berapa, minimum yield strength-nya berapa. Semuanya ada aturannya. Kalau disambung itu ada aturan welded joint efisiensinya ya, ada welded joint. Kekuatannya ini tipe-tipenya tinggal dipilih cocoknya seperti apa gitu ya. Ya, jadi kalau untuk nyambung ya, ini misalnya satu plat lembaran panjang disambung. Ini membuat tangki ya, ada tahapan-tahapannya, jadi nanti akan tinggi gitu ya. Ini saya ambil, Anda silahkan cari dari sumber-sumber banyak ya. Di media-media itu silahkan dicari. Nah, ini proses pembuatannya ditumpuk ya, selembar naik, nah, lama-lama tinggi gitu ya. Nah, antara satu dengan yang lain kan disambung. Nah, maka welding itu sangat penting di sini. Cocoknya untuk apa? Kan di antara sambungan las itu pasti rawan ya, di situ bisa rawan pecah, rawan bocor gitu ya. Nah, ini kan lama-lama tinggi ya, sesuai keperluannya seperti apa. Nah, selain tadi nyambung-nyambung ya, ini plat-platnya sambung sampai jadi, ini kalau di sebuah pabrik seperti ini ya, ini kan dari plat disambung pakai las. Ada juga yang di casting ya, casting itu cetak ya, dicetak. Jadi nggak ada sambungan lasnya. Nggak pakai las kalau dicetak. Nah, tentu alat pencetaknya lebih besar dari yang dicetak itu ya. Nah, ini misalnya ini plat-plat disambung ya, sambung. Nah, paling atas kan ada tutupnya, ada juga dasarnya. Nah, jenis-jenis head itu ada bermacam-macam ya. Bermacam-macam tergantung ya kekuatan yang tekanan kerjanya seperti apa, keperluannya seperti apa gitu ya. Jadi ini misalnya hemispherical, ini bekerja pada tekanan yang cukup ya di atas tekanan atmosferis pasti ya. Ada ellipsoidal, ada thorispherical. Thorispherical ini relatif sedikit di atas atmosferis gitu. Bisa juga ada tutup yang datar, tapi tutup datar itu jarang dipakai. Ya paling dipakai itu kalau volumenya tidak besar gitu ya, diameternya tidak besar. Karena apa? Kalau tutup datar akan melengkung ya. Nah, ini kalau jenis head, kalau kita hitung tebalnya berapa sih? Tebalnya ini kalau kita hitung ya, ada rumusnya gitu ya. Nanti Anda silahkan lihat langsung di textbooknya untuk rumus-rumus ini ya. Ini saya hanya berikan cuplian-cupliannya saja supaya Anda dapat sedikit gambaran gitu. Ya,
Terus elipsoidal juga ada. Tebalnya berapa kalau elipsoidal gitu ya. Selanjutnya tori spherical. Nah, ini tori spherical, ini tebalnya rumusnya ya. Ini adalah ada RC ya. RC itu crown ya, mahkotanya berapa ini ya. Kemudian ada, ini kan ada dua macam ya bentuknya kan, ada yang begini, ada yang begini ya. Tori spherical nanti Anda pelajari juga ya. Kemudian ada yang conical ya, kerucut. Nah, bentuk kalau kerucut seperti apa, ini tebalnya ada rumusnya ya, ada rumusnya sendiri. Dan jadi rumus itu tergantung standar yang dipakai ya, code-nya apa. Jadi sih, kalau ngikuti satu code ya ikut itu konsisten gitu ya. Code yang lain kan ada British, ada Amerika gitu ya. Mereka punya aturan masing-masing. Nah, ini flat. Tadi ada ya, flat ini bisa juga jadi tutup ya. Tapi kelemahannya kan dia ada titik berat di tengah. Jadi kalau terlalu besar diameternya akan melengkung ini di tengah ini ya. Bisa melengkung. Nah, dari rumus ini kalau nanti dihitung itu kalau untuk beban yang sama ya, untuk tugas yang sama bisa jadi yang pakai tutup flat ini ya, itu hasilnya akan lebih tebal dari bentuk tutup yang lain. Nah, ini untuk proporsinya, ini gambaran ringkas sesuai textbook ya, sesuai textbook, tapi bisa jadi ada yang lain. Nah, yang penting Anda menguasai textbooknya apa. Nah, itu kita ikut rujukannya jelas. Bisa jadi nanti hasilnya bermacam-macam. Sebagai seorang proses engineer kita yang milih. Jadi kalau kita menghitung, alangkah baiknya kita hitung dengan berbagai metode, lalu kita mendapatkan beberapa hasil, dan nanti kita yang pilih mana yang paling aman tapi cukup ekonomis itu. Saya kira pengantar dari saya seperti itu. Selamat belajar untuk memperkaya materinya, banyak membaca dan banyak mencari sumber-sumber yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.